Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di YouTube GKP Betani Tanah Tinggi. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Namun sebelum itu kita bersaat teduh sejenak. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati nuriku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu telah hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kebaktian Minggu Prapaskah 4 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah 4 ini bertema pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan dengan nas pembimbing yang diambil dari Yesaya 42 ayat 16 yang berkata, "Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal." Demikianlah nas pembimbing kita pada hari ini. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta memberi
serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mau menuntun kami, agar kami dapat mengerti setiap firman yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-41. Di bawah perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah dan basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya,
ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia sudah dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa. Tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah kepadanya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada bacaan kita kali ini kita melihat bagaimana orang buta memiliki sebuah kepercayaan yang kuat
bahkan ketika dirinya ditekan oleh banyak pihak. Kita akan melihat penjelasannya lebih dalam. Jika orang buta itu tidak beriman, maka tidak akan mau mendengarkan dia. Bisa saja orang itu berkata dan membalas, "Siapa Anda? Apa hak Anda menyuruh saya?" Namun tidak demikian untuk orang buta. Dalam perikop sebelumnya kita melihat sebenarnya ada banyak berita mengenai kedatangan Mesias. Maka kemungkinan besar orang buta itu telah mendengar kisah yang dilakukan oleh Mesias. Orang buta itu juga mungkin sudah menantikan saat bertemu dirinya dengan Yesus, sosok yang diharapkan olehnya. Setelah Yesus mengoleskan campuran tanah ke matanya dan orang buta itu pergi ke kolam Siloam, maka orang itu dapat melihat. Perjumpaan Yesus dengan orang buta merupakan sebuah ujian iman untuk orang buta tersebut. Ujian iman orang itu bukan saat ketika bertemu dengan Yesus, tetapi ketika para tetangganya tidak percaya dan bahkan ngiri sehingga membawanya kepada orang Farisi. Bukan untuk dinyatakan bahwa ia benar-benar tahir, tetapi untuk dihakimi. Perlu diingat bahwa pada masa itu seseorang yang dianggap tahir atau tidak, itu ketika sudah dikatakan oleh pemuka agama sebagai orang yang sudah tahir. Pada ayat 16, 26 dan 28, dengan jelas para Farisi ini yang awalnya bertanya tentang apa yang terjadi, berubah menjadi sebuah upaya untuk menekan iman orang tersebut. Bahkan di ayat ke-34 dikatakan, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Kesaksian iman orang buta itu adalah kesaksian hidup yang tidak dapat diubah karena berdasarkan pertemuan dia secara pribadi dengan Yesus. Seberapa keras dan kuat tekanan yang diberikan oleh orang Farisi, orang buta yang sudah melihat itu tetap berpegang kepada apa yang disaksikannya. Tidak hanya orang Farisi yang mempertanyakan dan menekan iman dari orang buta itu. Keluarga yang seharusnya menjadi salah satu pendukung, namun mereka terkesan cuci tangan atas apa yang terjadi. Pada ayat ke-20, ketika orang tuanya ditanya oleh orang Farisi, mereka malah menjawab, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta." Orang tua yang seharusnya menjadi sosok yang pertama kali membela, justru melepaskan begitu saja tanggung jawabnya. Dan bahkan pada ayat ke-21 mereka berkata, "Tanyakan saja sendiri pada anak itu." Namun karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam diri orang buta itu, dan sekali lagi dia menjelaskan iman dan mempertahankannya. Dia tidak kalah dengan tekanan yang ada. Dia tidak melawan tekanan, tetapi dia memberitakan yang sebenarnya dan tidak menyangkalnya. Sebuah pekerjaan Tuhan terkadang sulit untuk dipahami, tetapi Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan memperlengkapi seperti orang buta itu. Bahkan ketika dia diusir dan kembali bertemu Yesus di ayat yang ke-36, lalu pada ayat ke-38 tanpa ada keraguan atau penyesalan atas apa yang telah terjadi pada dirinya, dia berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam diri kita harus kita sebarkan. Saat ada tantangan iman, kita percaya bahwa Allah turut berencana, memimpin, dan menguatkan. Tanpa ragu dan tanpa berpikir panjang, orang buta yang sudah merasakan pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam dirinya semakin memiliki iman yang kuat dan bertumbuh. Lalu bagaimana jika kita berada dalam tekanan seperti yang dirasakan oleh orang buta yang tidak lagi buta? Tantangan yang sekarang ini kita alami adalah pandemik yang menjadi permasalahan global.
kita diajak untuk dapat berpikir bijak dan rasional dalam menanggapi ajakan pemerintah secara serius dalam menghadapi masalah bersama ini. Namun di sisi lain, ada faktor iman yang kita pegang dan kita yakini. Banyak orang yang berbondong-bondong tidak peduli, dan ada juga yang sangat peduli dengan permasalahan ini. Lalu sikap apa yang bisa kita ambil? Dibutuhkan sebuah keseriusan, hikmat, serta kebijaksanaan dari kita. Kita dapat melakukan social distancing dengan kita mencoba menghindari keramaian yang ada, maka sama saja kita juga melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Kita diajak untuk menjadi orang yang mengingatkan sesama kita tentang pentingnya kesehatan, anjuran dari pemerintah, dan semua anjuran untuk masalah sekarang ini. Wujud nyata gereja kita dalam menyatakan pekerjaan Tuhan adalah dengan cara kita beribadah di rumah masing-masing, bukan karena kita takut atau tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai karena kita mau dianggap beriman, tetapi kita justru menyepelekan anjuran dan arahan dari pemerintah sehingga bisa menyebabkan masalah pada diri sendiri. Tunjukkan kepada semua orang bahwa kita juga orang Kristen yang memiliki aturan dan taat kepada aturan. Kita tinggal di Indonesia dan diajak untuk mengikuti arahan yang ada di negara ini. Tuhan mencintai kita dan akan menolong kita melalui anjuran pemerintah, melalui ajakan untuk tetap sehat, ajakan untuk tetap berada dalam rumah, dan segala bentuk kegiatan lainnya. Jangan sampai ketika amit-amit ada yang terkena masalah, lalu dia berkata, "Di mana Tuhan? Masa gak ada kuasa sih? Saya kan kena penyakit ini karena perintah untuk beribadah bersama di gereja, berkumpul dan bersekutu." Pokoknya isinya yang menyalahkan Tuhan. Jikalau Tuhan menjawab, "Aku sudah memberikan tanda-tanda untuk kamu. Kenapa kamu tidak mau mendengarkannya?" Lalu apa yang akan kita jawab? Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan dinyatakan kepada kita melalui iman kita. Perlu diingat juga, beriman juga perlu akal sehat. Jangan sampai karena kita beriman, kita jadi orang yang kehilangan akal sehat. Untuk menjalankan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan kita iman dan juga pikiran untuk benar-benar bisa menyatakan pekerjaannya. Sekarang tugas kita adalah tetap terus beriman, menjaga kesehatan bersama, menyatakan kasih Tuhan dalam setiap tindakan melalui untuk terus memberi semangat, terus mengingat, memberikan dorongan agar tetap karya Tuhan nyata di dalam hidup kita. Dan bagi setiap anggota keluarga, jangan lelah untuk mengingatkan, untuk tetap waspada kepada anggota yang lain. Jangan lupa untuk saling menjaga karena keluarga menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan setiap pekerjaannya. Jangan sampai keluarga menjadi orang yang pertama menyesal karena tidak ada kepedulian satu sama lain. Harus ada kerjasama dan saling mendukung satu sama lain agar pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan di dalam dunia ini. Selamat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya kami dapat melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami berdoa bagi persekutuan kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang mau menjaga kami, mau melindungi kami dari setiap permasalahan dan cobaan serta pergumulan yang kami rasakan. Terutama kami sebagai satu persekutuan menghadapi berbagai masalah
terutama masalah penyakit yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang dalam keadaan sakit, terutama untuk Ibu Nyi Rosita, Ibu Farida Baidan, dan juga Ibu Hira. Engkau yang tahu apa yang sedang mereka rasakan, kiranya Engkau mau memberkati mereka, menjaga, serta memberikan kecukupan bagi keluarga yang merawat. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi setiap orang yang sedang sakit, terutama karena virus corona. Kiranya Engkau mau menjaga mereka semua yang sedang berjuang untuk dapat sembuh, agar dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap dokter, perawat yang menjaga, yang berada di gardu terdepan untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit. Engkau jaga mereka Tuhan, agar pelayanan yang mereka berikan dapat memberikan kesembuhan bagi masyarakat kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segenap lapisan masyarakat agar dapat mematuhi arahan dari pemerintah pusat dan juga dapat bekerja sama untuk melawan virus tersebut. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan segenap jajarannya yang berupaya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Engkau yang jaga dan lindungi mereka, agar mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang terbaik, keputusan yang dapat membawa bangsa dan negara ini menjadi negara yang lebih baik, dan dapat menghadapi masalah ini dan melewati. Dan seluruh doa ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seluruh persembahan yang sudah dihimpun dapat dikumpulkan dan diserahkan pada ibadah tanggal 5 April 2020 atau bisa dikirimkan ke nomor di bawah ini. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
Meskipun angin keras, badai dunia menerung, tak goyah hatiku, karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Kiranya Engkau mau mencurahkan berkat-Mu atas kami senantiasa. Berkati juga kami agar dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang yang mengelola persembahan ini agar dapat mempergunakannya dengan baik untuk pelayanan gereja-Mu di GKP Betani Tanah Tinggi ini. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Dan seluruh persembahan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembalilah dalam hidup kita. Jalanilah hidup ini dengan penuh kekuatan bahwa semua pergumulan ini akan berlalu, dan tetaplah berharap serta berpegang hanya kepadanya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dan
Kini terimalah berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita, kini dan selama-lamanya. Amin.